Karenja lebay. Halo baby, sapa Ipana tersenyum. Hiks, kamu kemana saja? Kamu tahu kalau aku nggak tidur semalaman? Aku merindukanmu sayang. Rengek Karenja. Ipana tersenyum melihat ekspresi dari kekasihnya. Hal itu semakin membuat Karenja meraung tidak jelas. I love you, Bi, ucap Ipana sambil tersenyum manis. Wah, I love you too sayang, ucap Karenja gemas. Ia berhenti meraung dan memasang wajah cemberutnya. Maaf ya, kemarin pulang kerja aku ketiduran, ucap Ipana penuh sesal. Jangan terlalu dipaksa sayang, nanti kamu sakit malah tambah lama di sana, ucap Karenja lembut. Iya Bi, aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Aku gak sanggup kalau berjauhan terus dengan kalian, ucap Ipana lirih. Sayang, bukankah kamu sering bilang, kalau masa depan itu harus diperjuangkan, bekerja keras dan semangat? Tanya Karenja. Iya Bi, itu makanya aku ingin menyelesaikan semua ini, agar aku bisa melakukan hal yang lain, ucap Ipana menghela napasnya. Nona, sarapan sudah selesai, kita akan berangkat pukul 8 pagi ini, ucap Felicia masuk ke dalam kamar Ipana. Gadis itu mengangguk dan langsung berjalan keluar tanpa mematikan panggilannya. Mau sarapan sayang? Tanya Karenja. Iya Bi, di sini kan berbeda waktunya, ucap Ipana. Ia memakan sarapan itu dengan lahap. Karenja menatap gadis cantik itu dengan tatapan penuh dengan kerinduan. Aku merindukanmu sayang, ucap Karenja. Aku juga, sabar ya, tinggal 57 hari lagi, ucap Ipana tersenyum. Karenja kembali terlihat cemberut sehingga membuat Ipana gemas dan ingin mencubit pipi pria tampannya ini. Mereka berbincang tanpa kenal rasa bosan, bahkan Karenja tidak mengizinkan Ipana untuk mematikan panggilan itu walaupun harus ditinggal beraktivitas oleh kekasihnya. Bi, aku mau kerja dulu, nanti telepon lagi ya, ucap Ipana yang baru saja turun dari mobil di salah satu perusahaan besar yang ada di Inggris. Jangan matikan, rengek Karenja. Biar aku bisa mendengar suaramu sayang. Aku gak ganggu kok, janji, sambungnya dengan wajah memelas. Bi, nanti aku gak fokus, ucap Ipana. Aku mood saja, tapi jangan dimatikan sayang. Please, ucap Karenja memohon. Baiklah, tapi kalau terdengar suara sedikit saja langsung aku matikan ya, ucap Ipana tegas. Baiklah, semangat kerja sayangku. Ma, ucap Karenja dan menekan tombol mute agar suaranya tidak mengganggu pekerjaan sang kekasih. Ipana tersenyum sambil melangkah menuju ruang pimpinan di sana. Felicia terlihat sudah sangat profesional dengan bahasa Inggrisnya yang sangat bagus, sehingga ia masih bisa diandalkan walaupun sedang berada di luar negeri. Nona, panggil Felicia di dalam lift. Ada apa, Pel? Tanya Ipana menoleh. Katanya CEO perusahaan di sini ganteng banget, Nona, ucap Felicia terkekeh. Tanpa ia tahu jika seseorang di balik telepon tengah mendengarkan perbincangan mereka dengan seksama. Oh ya, apa kamu ingin mendekatinya? Tanya Ipana tersenyum tipis. Ah Nona, mana mungkin bisa. Saya tidak terlalu percaya diri untuk itu. Ucap Felicia terkekeh. Ting, ada-ada saja kamu, yuk kita keluar, ucap Ipana melangkah keluar dari lift. Selamat pagi, selamat datang di perusahaan kami, silakan Nona. Tuan Jordan sudah menunggu di dalam, ucap sekretaris perusahaan. Terima kasih, ucap Felicia mewakili Ipana. Sementara gadis itu hanya memasang wajah datar tanpa ekspresi dan membuat wajah sekretaris itu berubah masam. Ceklek, pintu terbuka, mereka segera masuk dan terlihat seorang laki-laki gagah dengan tubuh tegap dan tinggi, paras menawan dengan jambang tipis yang menghiasi wajah tampannya. Ah, maaf, silakan duduk Nona. Selamat datang di perusahaan kami, ucap Jordan dalam bahasa Inggris. Ia menyambut Ipana sambil merentangkan tangannya. Namun, Ipana memilih untuk mundur selangkah dan mengulurkan tangan. Terima kasih, apa kita bisa memulai rapatnya? Tanya Ipana dingin. Tentu, silakan duduk Nona, ucap Jordan ramah. Mereka segera duduk di atas sofa dan saling berseberangan. Apa kabar Anda? Saya begitu senang bisa bertemu dan berkenalan dengan Anda secara langsung. Ternyata aslinya terlihat lebih cantik dibandingkan di foto, ucap Jordan memuji. Anda juga, apa bisa kita mulai? Tanya Ipana datar. Oke, ini proposal kerjasama kita, ucap Jordan menyerahkan proposal yang sudah ia buat. Ipana melihat dan membacanya dengan teliti. Ia juga menanyakan beberapa hal yang terkait dengan proposal itu.
Apa Anda menawarkan saya untuk membeli saham di perusahaan ini? Tanya Ipana mengernyit. Iya Nona, semoga Anda berkenan untuk membeli beberapa persen saham kami. Jujur, saat ini perusahaan saya sedang dalam masa kritis. Dengan Anda membantu saya dengan membeli saham itu, saya berjanji akan mengembalikan kondisi perusahaan sebaik mungkin. Karena tidak ada satupun perusahaan yang ingin bekerja sama lagi dengan saya, ucap Jordan sendu. Jadi ini yang dibicarakan Abang sebelum pergi. Apa benar ini kesempatan yang bagus untukku? Secara perusahaannya sedang mengalami krisis, batin Ipana. Kalau kamu ditawarkan ambil sayang, perusahaan itu bagus, masalah itu karena pimpinannya terkena skandal saja. Nanti kalau beneran kolaps, kita bisa akuisisi perusahaan mereka dan menjadikan cabang Dirgantara yang baru, ucap Fajri terngiang di kepala Ipana. Berapa? Tanya Ipana. Jika Anda berkenan membeli 10% saja, itu senilai 700 miliar kurang lebih Nona, ucap Jordan bersemangat. Jika saya memberikan Anda 1 triliun, berapa persen yang bisa saya dapatkan? Tanya Ipana. Jordan terkejut, ia sangat berharap nona muda ini bisa membantunya sedikit saja, maka perusahaan itu bisa selamat. Jika Anda membeli saham saya seharga 1 triliun, saya akan memberikan 15% untuk Anda, ucap Jordan tersenyum senang. Baiklah, ucap Ipana meminta cek kepada Felicia. Jordan terkejut melihat Ipana tengah menulis uang sebanyak 1 triliun di dalam selembar cek sebagai pembayaran yang mereka pilih. Siapkan berkasnya sekarang karena saya tidak memiliki waktu yang banyak, ucap Ipana. Baik Nona, sebentar saya buatkan terlebih dahulu, ucap Jordan bergegas menuju meja kerjanya dan membuat berkas pembelian saham itu. Buat 2 rangkap, saya juga membutuhkannya sebagai bukti, ucap Ipana. Baik Nona. Jordan bergegas, ia sudah menyiapkan berkasnya dan tinggal mengubah sedikit saja. Setelah selesai, mereka menandatangani perjanjian itu dan mendapatkan salinannya masing-masing. Saya tidak menyangka jika Anda begitu baik hati. Terima kasih. Saya tidak akan membuat Anda menyesal karena membeli saham di sini, ucap Jordan. Kalau begitu kami permisi, ucap Ipana melenggang pergi. Jordan tersenyum tipis menatap kepergian Ipana. Menarik, begitu batinnya. Karena baru kali ini ada perempuan yang tidak tertarik pada paras tampannya. Ipana segera menaiki mobil dan pergi meninggalkan perusahaan besar itu menuju salah satu restoran mewah yang ada di sana untuk bertemu dengan klien selanjutnya. Sayang, panggil Karenja membuat Ipana terlonjak kaget. Astaga Bi, kamu bikin aku kaget, ucap Ipana kesal sambil memegang jantungnya. Maafin aku, ucap Karenja penuh sesal. Bahkan aku sampai lupa jika panggilan kami masih terhubung, batin Ipana meringis. Ia menggunakan earphones sehingga ia tidak menyadari jika itu masih terpasang di telinganya. Sudah selesai? Tanya Karenja cemberut. Sudah Bi, bentar ya, aku mau ngasih kabar dulu ke rumah, ucap Ipana mengirimkan pesan kepada grup keluarganya. Sayang, aku cemburu, ucap Karenja sendu. Cemburu kenapa Bi? Aku gak ngapa-ngapain loh, ucap Ipana menggeleng. Pasti bule tadi tampan. Wah, aku gak mau kamu direbut sayang. Aku bisa gila kalau itu terjadi, rengek Karenja frustasi. Kamu lebay? Gak boleh overthinking seperti itu. Aku jaga mata dan hati di sini, ucap Ipana. Tapi dia cukup tampan sih, sambungnya dan berhasil membuat Karenja melotot. Sayang, aku kesana ya, sekarang, ucap Karenja merengek. Janganlah, lusa aku akan berangkat ke Italia baby, ucap Ipana terkekeh. Sayang, panggil Karenja memelas. Aduh babyku yang tampan ini selalu membuat aku gemas. Nikah yuk, ucap Ipana tersenyum. Yuk pulang dari sini kita nikah ya, ucap Karenja bersemangat. Iya, tanya ayah dulu sana, ucap Ipana tersenyum. Kalau udah menghadap ayah aku menyerah, ucap Karenja lesu. Mereka terus mengobrol bahkan tanpa sadar, durasi panggilan sudah berada di angka 5:30-24 jam. Sepertinya mereka akan memecahkan rekor muri panggilan terlama sepanjang masa.